Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Sobat RSH TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Amanda dalam acara Pose Podcast Kesehatan. Nah, di acara Pose kali ini akan ada sesuatu yang akan kita bahas, kayaknya seru ini. Dengan narasumber siapa? Nantinya akan aku spill ya sebentar lagi ya. Tapi hari ini tema yang akan kita angkat yaitu pencegahan penyakit polio. Nah, dari temanya aja sudah menarik ya. Jadi ini perlu diperhatikan terutama untuk para orang tua maupun ibu-ibu muda saat ini. Kita sambut dulu narasumbernya. Ini dia, Dr. Susilo Aji Nugroho. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Bu Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Pose semua. Iya, ya. Sobat Pose, Sobat RSH TV, Dokter. Rasa. Gimana dokter ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, selalu semangat gitu ya. Terlihat ini ceria sekali dokter ya, dengan jas warna putihnya dan kayaknya baju kita couple nih dok ya. Oh ya, ini. Terima kasih karena dokter sudah menyempatkan hadir dan berkenan untuk menggunakan kaos dari podcast kesehatan. Oke dokter, karena tema yang akan kita angkat ini akan sangat menarik ke depannya ya dokter ya. Kita akan membahas bagaimana pencegahan penyakit polio. Nah, mungkin sebelumnya dokter bisa menjelaskan terlebih dahulu penyakit polio itu sebenarnya seperti apa sih dok? Selamat pagi para sobat SLH TV. Betul sih. Ya, untuk pagi ini kita akan membicarakan tentang penyakit polio ya, yang kemarin ada kasusnya kembali ya, ada 3 orang anak yaitu di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya. Poliomyelitis atau polio adalah penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus polio. Ya, virus ini dapat masuk ke aliran darah dan dapat menyebabkan atau menyerang sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan melemahnya otot-otot atau kelumpuhan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Gitu aja. Sampai menyebabkan kematian. Iya, gitu ya. Perlu diperhatikan ini ya. Kita amati seksama ya jawaban dari dokter Susilo ini. Kemudian dokter, ada nggak sih gejala atau tanda-tanda klinis dari penyakit polio itu tersendiri, karena mengingat dengan kasus tadi yang sudah meningkat tadi ya dokter? Sebagian besar atau sekitar 90% itu ya, penyakit polio ini tidak bergejala atau mungkin gejalanya tidak berat ya. Tanda-tanda awalnya bisa demam, kemudian pusing, mual muntah, sakit kepala, kemudian ada kekakuan leher dan ada nyeri di tungkai. Ya itu kan ya itu sangat umum pada penyakit virus ya. Betul. Gitu. Oke dokter, kan tadi sudah menjelaskan tanda-tanda dan gejala klinisnya. Kemudian kalau perjalanan penyakit nih dari awal, fase awal hingga sampai disebut penyakit polio ini, dan kira-kira bagaimana cara menghentikan progresnya? Jadi untuk penyakit polio ini masa inkubasinya antara sekitar 3-6 hari. Kemudian bisa menyebabkan kelumpuhan pada hari ke-7 sampai ke-21 ya. Itu nanti bisa menyebabkan kelumpuhan pada tungkai, pada ekstremitas gitu ya. Gitu. Apabila sudah terjadi seperti itu, maka kita jadi penyakit polio ini kan belum ada obatnya ya. Jadi kita hanya bisa untuk agar penyakit ini tidak menjadi tambah berat. Gitu ya, mengobati gejala-gejalanya, terus kemudian melakukan mungkin fisioterapi ya, sehingga gejala-gejalanya tidak menjadi bertambah berat gitu. Oh, seperti itu ya dokter. Jadi kita hanya mencegah dari gejala-gejalanya tersebut. Kemudian kira-kira penyakit polio ini tuh bisa sembuh nggak sih dokter? Jadi penyakit polio ini tidak bisa disembuhkan, tetapi penyakit polio ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi polio secara lengkap ya. Dengan pemberian imunisasi polio ini secara lengkap, yaitu sebanyak 4 kali, maka dapat memberikan imunitas seumur hidup. Oke, bisa seumur hidup ya? Iya. 4 kali vaksinasi. Iya, pemberian vaksinasi lengkap itu. Oke, dokter. Karena tadi sudah dijelaskan dan kita perlu garis bawahi ya Sobat RSH TV, bahwa penyakit polio ini tidak bisa sembuh, namun bisa dicegah dengan cara tadi imunisasi sebanyak 4 kali ya dokter ya. Oke, seperti itu.
Kemudian untuk faktor-faktor risiko tertentu yang membuat seseorang ini lebih rentan terhadap infeksi atau dari virus polio ini sendiri. Ya, untuk penyakit polio ini itu kan bisa menyerang pada anak-anak ya sampai usia 15 tahun, tetapi paling sering itu pada anak-anak yang usianya kurang dari 5 tahun. Oh, seperti itu. Ya, gitu. Ini bisa tetapi bisa juga pada usia yang lebih lanjut yang tidak diberikan imunisasi polio ya. Ini salah faktor risikonya bisa karena satu yaitu di daerah yang kumuh, padat penduduk, ya, kemudian akses air bersih yang kurang ya, tidak memadai karena penularan dari penyakit polio ini kan fekal oral ya. Jadi penyakit polio ini, virus polio ini itu berkembang biak di saluran cerna kita. Kemudian dapat keluar bersama dengan feses, tinja kita. Kemudian bisa masuk ke dalam tubuh kita, bisa melalui mulut, makanan atau air minum yang terkontaminasi dari virus polio ini ya. Kemudian masuk ke dalam tubuh, kemudian bisa berkembang biak lagi, terus keluar lagi gitu. Jadi untuk daerah-daerah yang akses air bersihnya kurang bagus itu memang rentan ya. Selain itu yang kedua anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi polio yang lengkap ya, itu sangat beresiko. Kemudian anak-anak yang berkumpul atau serumah dengan penderita polio. Oh, seperti itu. Jadi ya, bisa menular gitu ya. Bisa menular ya. Kemudian anak-anak dengan imunitas tubuh yang rendah. Ya, anak dengan imunitas tubuh yang rendah. Gitu. Ya. Oke, nih Sobat Resala TV, sangat jelas sekali bahwa tadi perjalanan penyakit polio bagaimana seseorang ini dapat terinfeksi. Nah, kita perlu garis bawahi juga bahwa untuk teman-teman atau anak-anaknya mungkin yang dalam lingkungan yang kurang bersih, mohon untuk para orang tuanya saling menjaga ya, agar tidak terkena dari penyakit polio ini tersendiri. Oke, dokter, kemudian melindungi seseorang dari penyakit polio ini, vaksinnya bekerja, maksudnya vaksin bekerja dalam melindungi seseorang dalam penyakit polio ini seperti apa? Kemudian sampai vaksin ini begitu krusial sekali karena dapat efektif sekali untuk seumur hidup itu. Ya itu tadi ya. Jadi penyakit polio itu kan tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dicegah dengan pemberian imunisasi polio yang lengkap. Jadi apabila kita mendapatkan imunisasi polio, maka ini akan merangsang tubuh kita untuk membentuk antibodi terhadap penyakit polio ini. Jadi antibodi inilah yang dapat melawan atau menyerang dari kuman-kuman polio yang masuk ke tubuh kita sehingga kita tidak menjadi sakit polio. Oke, gitu. Seperti itu. Oh ya, sekalian promosi nih dokter ya. Jadi untuk para orang tua atau ibu-ibu muda yang mungkin sekarang memiliki anak usia sekitar masih di bawah 5 tahun ya, sampai imunisasinya 4 lengkap vaksin polio, karena di RSUD Dr. Lukman Hadi sudah tersedia, dan jangan lupa untuk mengimunisasi atau memberikan vaksinasi kepada putra-putra Anda di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kemudian dokter, untuk vaksin polio ini kan berperan dalam melindungi kelompok yang tidak dapat divaksinasi, seperti bayi yang terlalu kecil untuk mendapatkan vaksin atau individu dengan sistem kekebalan tubuhnya. Untuk anak-anak yang sedang sakit atau sedang kekebalan tubuhnya sedang turun, maka kita dapat menunggu dulu ya. Misalnya untuk anak-anak yang sedang demam, kita tunggu dulu sampai demamnya reda, sampai penyakitnya sembuh, nanti kita bisa memberikan vaksin polio. Kemudian untuk anak-anak yang berat badan lahirnya kurang, ya kita tunggu dulu sampai berat badannya mencukupi gitu. Kita nanti bisa memberikan vaksin polio. Oke, gitu. Dokter, jadi seperti itu. Kemudian dokter, ini ada pertanyaan selanjutnya. Penanganan kasus polio secara medis bagaimana ini dok? Dan apakah ada terapi atau perawatan khusus bagi penyakit polio ini sendiri? Oh ya,
Jadi ini apabila ada anak ya yang sudah terkena polio, maka kita berikan pengobatan sesuai dengan gejala-gejala yang ada. Kemudian kita lakukan berikan obat-obatan yang sesuai untuk mengurangi dari gejala-gejalanya itu. Selain itu kita juga melakukan fisioterapi. Oke. Ya, fisioterapi sehingga aktivitas pasien tersebut bisa menjadi lebih baik. Oke, Gitu. Jadi bisa bergerak, bisa berjalan ya gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir ya dokter. Ya, Jadi nah. kita bisa mengurangi dari gejala-gejala tersebut dan juga melakukan fisioterapi. Kemudian dokter, bagaimana sih masyarakat ini dapat berkontribusi dalam mendukung upaya pencegahan penyakit polio dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya dari vaksin polio? Ya, untuk masyarakat ya maka perlu kita lakukan penyuluhan ya agar masyarakat lebih mengenal penyakit polio ini ya, melalui penyuluhan. Kemudian setelah itu kita menggerakkan kepada masyarakat untuk melakukan imunisasi polio secara lengkap. Betul. Ya, secara lengkap. Kemudian kita juga bisa melakukan menjaga kebersihan lingkungan, yaitu tadi kan penularannya kan secara fekal oral ya. Maka kita perlu apabila kita perlu buang air besar itu di jamban, di toilet yang langsung masuk ke septic tank. Gitu. Jadi intinya kita harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, PHBS Gitu. ya dok. Perilaku hidup bersih dan sehat ini memang perlu sangat diterapkan mulai dari lingkungan yang bersih. Dimulai dari situ aja dulu ya. Kemudian dokter, ini ada tanggapan dokter nggak tentang program pemerintah dengan vaksin tambahan yang sedang diprogramkan saat ini? Oh ya, untuk vaksin-vaksin tambahan ya dari program pemerintah yaitu vaksin untuk rotavirus, vaksin PCV itu sangat bagus sekali ya. Kami harapkan agar masyarakat dapat berbondong-bondong untuk melakukan imunisasi misal PCV, rotavirus untuk anak-anaknya segera ke puskesmas atau fasilitas-fasilitas kesehatan yang terdekat. Itu sangat bagus sekali ya. Iya, jadi tanggapannya sangat bagus nih ya, karena memang sangat penting sekali untuk dari pencegahan penyakit-penyakit virus yang terjadi pada anak-anak. Kemudian untuk closing statement yang terakhir dari Dr. Susilo, apa nih tanggapannya mungkin, atau ada pesan-pesan khusus untuk sobat Rasa TV sekalian? Ya, terima kasih. Jadi penyakit polio ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, ya, sangat mudah menular. Kemudian bisa menyebabkan kelumpuhan dan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu kita harus melakukan imunisasi polio yang lengkap untuk mencegah terjadinya penyakit polio ini. Selain itu kita harus selalu melakukan kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyakit polio ini. Ya, saya kira itu. Oke, itu dia Sobat Rasa TV sekalian. Narasumber kita Dr. Susilo Adi Nugroho, spesialis anak, telah menjelaskan bagaimana cara pencegahan penyakit polio dan lain sebagainya. Nah, kita perlu garis bawahi lagi dan kita perlu tekankan untuk Sobat Rasa TV sekalian yang mungkin memiliki putra putri di rumah, jangan lupa untuk melakukan vaksinasi atau imunisasi polio secara lengkap dan kemudian melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, sekian podcast episode kali ini. Kita nantikan podcast kesehatan di episode-episode berikutnya. Saya Amanda undur diri dan mohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang tidak mengenakan, dan begitu juga dari Dr. Susilo Adi Nugroho. Semoga kita bisa dapat memaafkan sama-sama ya. Dan juga tetap semangat, salam sehat, salam RSD Dr. Lukman Hadi Kudus.